Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini, pentingnya pengantaraan Kristus. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tatah yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Pengantaran Kristus bagi manusia dalam tempat kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Oleh kematiannya, ia memulaikan pekerjaan itu yang sesudah kebangkitannya, dia naik untuk menyelesaikannya di surga. Oleh iman, kita harus masuk ke dalam tabir, di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Di sana terang dari salib di Golgota telah dipantulkan. Di sana kita boleh mendapat pemandangan yang lebih jelas mengenai rahasia penebusan. Keselamatan manusia dicapai dengan biaya tak terbatas bagi surga. Pengorbanan yang dilakukan sama dengan tuntutan paling luas hukum Allah yang sudah dilanggar itu. Yesus telah membuka jalan ke tahta Bapa, dan melalui pengantaraannya keinginan sungguh-sungguh dari semua yang datang kepadanya dalam iman boleh disampaikan ke hadirat Allah. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Jika mereka yang menyembunyikan dan memaafkan kesalahan mereka dapat melihat bagaimana iblis bersukaria atas mereka, bagaimana ia mencela Kristus dan malaikat-malaikat suci karena perbuatan-perbuatan mereka, mereka akan segera mengakui dan membuangkan dosa-dosa mereka. Melalui cacat-cacat tabiat, iblis bekerja untuk menguasai seluruh pikiran, dan ia tahu bahwa jika cacat-cacat ini dipelihara, maka ia akan berhasil. Oleh sebab itu, ia terus berusaha menipu pengikut-pengikut Kristus dengan tipu muslihatnya yang berbahaya sehingga mustahil bagi mereka mengalahkannya. Tetapi Yesus memohon demi pengikut-pengikutnya dengan tangannya yang luka dan dengan tubuhnya yang memar, dan ia menyatakan kepada semua yang mau mengikuti dia, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kalau begitu, janganlah seorang pun menganggap bahwa cacat-cacat mereka tidak bisa disembuhkan. Allah akan mengaruniakan iman dan rahmat untuk mengatasi cacat-cacat itu. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Dalam acara di Bait Suci Duniawi, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis dalam kitab kehidupan sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa percobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Demikianlah renungan kita hari ini. Selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.